Habib Lutfi mengatakan, kalau saya besok masuk surga Banser tidak kelihatan, maka yang paling pertama kali saya cari adalah Banser. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang keempat teman-temannya, mengenai video yang sempat viral, yaitu pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kenapa saya masih mengungkit masalah ini teman-temannya? Agar teman-teman netizen semua itu bisa melek sebenarnya kelakuan Banser ini seperti apa. Dan ini saya akan menampilkan teman-temannya bahwa Banser ini memang tujuan mereka semata-mata bukanlah berasas toleransi, tapi kerjaan mereka ini sebenarnya hanyalah memang pembubar kajian. Sehingga ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita... Dan di sini teman-temannya saya akan menampilkan sebuah komentar saksi yang sempat hadir di kajian tersebut. Yang mana di dalam komentar ini, beliau ini bukanlah jamaahnya dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Tapi beliau ini saksi mata tentang kelakuan dari Banser ini ketika di masjid tersebut. Dan ini saya akan bacakan teman-temannya bagaimana persaksian atas jamaah tersebut ketika hadir di majelisnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan beliau ini hendak sholat maghrib teman-temannya. Dia menulis di kolom komentar ini di beranda YouTube teman saya teman-temannya, yang katanya, saya kebetulan waktu kejadian di lokasi masjid, waktu mampir untuk sholat maghrib berjamaah, tidak untuk hadir di kajian. Nah, dia ini mengatakan tidak untuk hadir di kajian. Sempat heran dengan teman-teman ini kenapa waktunya sholat maghrib, kawan-kawan Banser ini hampir tidak ada yang ikut sholat. Na'udzubillah teman-temannya. Nah, disinilah kenapa saya mengungkit-ungkit lagi tentang kelakuan Banser ini. Yang jelas-jelas sudah azan maghrib, untuk melakukan sholat maghrib, mereka malah duduk-duduk di teras dan tidak melakukan sholat maghrib. Hanya 1-2 orang saja yang ikut serta sholat. Apa memang ajaran guru-gurunya demikian ya? Pada asik merokok di pelataran dan teras masjid, kelepas-kelepus. Apa memang ajaran guru-gurunya demikian ya? Kemudian lanjut ada keributan, hingga mau masuk Isya, kawan-kawan Banser mulai merangsek memaksa masuk ke masjid. Yang mengherankan lagi, mereka masuk masjid tidak melepas alas kaki. Na'udzubillah teman-temannya. Jelas-jelas masjid itu adalah rumah Allah, tapi mereka sama sekali tidak beradab dalam masjid. Yang pakai sepatu masih pakai sepatu yang masuk ke dalam masjid. Apa memang ajaran guru-gurunya demikian? Kemudian ada lagi, ada beberapa dari mereka ini jalannya sempoyongan dan nada bicara ngelantur. Apa mereka sedang mabuk? Atau memang demikian gaya berjalan dan cara bicaranya? Jelas kalau masalah sempoyongan itu pengalaman teman-temannya, itu jelas orang yang sedang mabuk. Jadi di sini teman-temannya faktanya kelakuan orang Banser ini memang seperti itu. Yang mana dalam komentar ini mengatakan mereka tidak sholat maghrib, padahal sudah dikumandangkan azan teman-temannya. Lalu mereka merokok di teras masjid, dan yang lebih ironisnya lagi mereka masuk masjid tidak melepas alas kaki. Jelas ini tidak ada adabnya sama sekali teman-temannya di dalam rumah Allah tersebut. Karena masjid itu jelas itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih anehnya lagi teman-temannya, pergerakan dari Banser ini didukung oleh Habib Lutfi dan Gus Miftah. Yang mana Habib Lutfi ini di dalam pernyataan dari Gus Miftah ini mengatakan nanti kaum Banser ini akan dicari oleh Habib Lutfi jika kaum Banser ini tidak masuk surga. Dan pernyataan dari Habib Lutfi ini ternyata dibenarkan oleh Gus Miftah. Ini dia videonya. Habib Lutfi mengatakan, kalau saya besok masuk surga Banser tidak kelihatan, maka yang paling pertama kali saya cari adalah Banser. Oh, Habib Lutfi, maka saya yakin Banser pasti masuk surga. Hebat banget teman-teman ya, mengklaim seseorang pasti masuk surga. Jelas-jelas kelakuan dari Banser tersebut adalah sukanya menjaga gereja dan berpelukan dengan orang-orang kafir. Jadi hebat sekali teman-temannya, Habib Lutfi dan Gus Miftah ini mengklaim Banser pasti masuk surga. Dan pernyataan bahwa Banser ini pasti masuk surga itu diklaim oleh beberapa ustadz dari kalangan Nahdlatul Ulama teman-temannya. Salah satunya yaitu Gus Miftah ini. Yang mana di dalam video yang akan saya tampilkan ini ada statement dari beberapa ustadz yang mengklaim bahwa Banser itu pasti masuk surga. Dan tidak ketinggalan juga teman-temannya pernyataan Banser pasti masuk surga tersebut itu diklaim oleh Banser sendiri. Pokoknya seru teman-temannya. Mereka ini sudah mengkapling surga sendiri. Coba mari kita simak videonya. Di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga.
Ansorlah satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa. Wah, ternyata teman-temannya yang mendirikan kaum Banser ini adalah para kiai-kiai dan para masyayikh. Tapi kok kelakuan mereka seperti ini teman-temannya? Masa didirikan oleh seorang kiai dan masyayikh tapi malah sukanya membubarkan kajian? Tidak asal kita membuat organisasi. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Barang siapa yang bergabung dengan Ansor dan kaum Banser ini, maka dia telah membeli tiket dari surga. Dan ternyata teman-temannya yang mengkapling surga itu kaum Banser ini. Mereka sudah pasti masuk surga katanya. Besok di akhirat yang membukakan jalan ke surga para ulama ya Banser-Banser ini. Otomatis masuk surga duluan. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga yang awal Banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Jadi terbukti teman-temannya siapa sosok yang sudah mengkapling surga ini. Karena banyak sekali statement-statement yang mengungkapkan bahwa orang Salafilah yang mengklaim bahwa mereka pasti masuk surga. Dan di sini terbukti bahwa orang-orang Banser sendirilah yang mengklaim mereka lah yang pasti masuk surga. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Jadi setelah menyimak teman-temannya beberapa statement yang saya ungkapkan tadi tentang adanya bukti yang orang ini mengatakan di dalam sebuah kolom komentarnya bahwa Banser inilah yang sama sekali tidak beradab dalam agama Islam. Yang tadi dia menulis di kolom komentarnya mengatakan bahwa Banser ini di saat sholat maghrib atau azan dikumandangkan, mereka bukannya sholat malah duduk-duduk di teras masjid sambil kelepas-kelepus ngerokok. Lalu mereka masuk masjid tanpa membuka alas kaki. Dan disinilah teman-temannya terbukti siapa sebenarnya yang sosok anarkis dan tidak mau menerima perbedaan tersebut. Di dalam agama Islam pasti ada perbedaan. Karena buktinya mereka sendiri yang tidak mau menerima perbedaan tersebut. Apalagi tadi kita sudah menyimak beberapa video tentang pernyataan dari kaum Banser ini yang sudah mengklaim atau mengkapling surga tersendiri. Yang tadi kita sudah menyimak sebuah video pernyataan dari seorang Banser, siapa saja yang bergabung dengan Ansor dan Banser, maka mereka telah membeli tiket untuk menuju surga. Jadi disinilah teman-temannya siapa yang sudah mengkapling surga tersebut. Karena banyak sekali berseliweran orang-orang mengatakan orang-orang Salafi ini merasa paling benar, merasa pasti masuk surga, merasa paling sunnah, dan orang lain masuk neraka. Namun buktinya orang-orang Banser inilah yang sudah mengklaim mereka sendiri yang sudah pasti masuk surga. Karena teman-temannya saya belum pernah mendengar pernyataan dari dai-dai Salafi mereka sudah mengklaim mereka pasti masuk surga seperti pernyataan dari kaum Banser tersebut. Dan dari sini teman-temannya saya bertambah yakin tentang kebenaran dakwah Salafi ini. Walaupun banyak sekali tudingan-tudingan yang tidak sesuai dengan fakta diungkapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Salafi ini. Dan cukup sekian dari saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.